ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 23. Qala Syekhuna Ratman Al-Hubayshi hafizahullah, at-talaffudzu bin niyyah sawa'un fi sholati awis siyami awis zakati awil hajj. Masalah melafadzkan niat, yaitu mengucapkan niat di lisan, di lidah, baik dalam masalah sholat, puasa, ataupun zakat, ataupun haji, ausairil ibadat, maupun ibadah-ibadah yang lain, allati fiha niyah, yang di dalamnya ada amalan niat, bid'atun muhdatsah. Ini adalah perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat. Li'anna niyah mahilluhal qalb, karena niat itu tempatnya adalah di hati. Makanya tidak ada satu ayat pun dalam Quran dan tidak ada satu hadis pun di dalam sunnah Nabi yang mengajarkan talafut bin niat, nawaitu ini, nawaitu itu. Dan itu adalah memberat-beratkan diri. Kita diharuskan, diwajibkan menghafal itu. Karena ini adalah amalan hati, tak perlu letih-letih kita menghafal nawaitu shauma ghadin atau nawaitu usolli dan sebagainya. Itu memberatkan umat, harus menghafal sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mau mengharuskan itu, mewajibkan itu. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala kama fi majmu'il fatawa, la yustahabbu talaffudzu biha, tidak disunnahkan, tidak dimustahabkan melafadzkan niat. Li'anna dzalika bid'ah, karena itu adalah perkara baru. Lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ashabih, ataupun dari para sahabat beliau, wala amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummatih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan satu orang pun dari umatnya an yalfidha bin niyyah, untuk melafadzkan niat. Sementara Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah memerintahkan itu. Wala allama dzalika ahadan minal muslimin, dan Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian itu kepada seorang pun dari kaum muslimin. Walau kana hadza masyru'an lam yuhmilhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Seandainya melafadzkan niat, mengucapkan niat di lidah itu disyariatkan, niscaya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menyia-nyiakan masalah itu, menyia-nyiakan, meremehkan, dan seterusnya. Al-waqafatu al-khamisata asyrah, nasihat yang ke-15, yang bagi lis-shaim an yuhafidha ala sholatit tarawih. Orang yang berpuasa seharusnya menjaga sholat tarawih. Yang bagi, yaitu apa? Seharusnya. Seringkali yang bagi artinya wajib, tapi jelas apa? Ini tidak sampai wajib. Yang selain sholat 5 waktu itu tidak wajib, namun karena nilainya sangat tinggi dan sangat ditekankan di dalam hadis-hadis, maka tidak layak untuk ditinggalkan. Dan tidak harus tarawih itu bersama imam. Tidak wajib juga tarawih itu 11 rakaat. Tapi apa? Kita usahakan tiap malam ada sholat, paling tidak 1 rakaat atau 3 rakaat, baik itu di masjid ataupun di rumah sendiri dan seterusnya, ataupun di bilik sendiri. Diusahakan tiap malam itu ada sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat. Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhil mumti',
At-tarawih huwa qiyamul laili fi Ramadan. Tarawih adalah menegakkan sholat malam di bulan Ramadan. Wa summiya tarawih li'annan nasa kanu yutilunal qiyama fi. Dia dinamakan tarawih karena dulu orang-orang memanjangkan sholat di situ, memanjangkan berdirinya di situ. Bacaannya jauh lebih panjang daripada sholat-sholat biasa. Memanjangkan itu waruku, demikian pula rukuknya dipanjangkan, wasujud, demikian pula sujudnya. Cuma apa? Kita di masyarakat nanti apa? Masyarakat akan mengalami kesulitan kalau kita melaksanakan itu, maka semampunya diusahakan sesuai dengan kemampuan masyarakat di lingkungan kita. Sambil disemangati untuk lebih bersemangat lagi, lebih menguatkan diri lagi. Fa idza shallu arba'an istarahu. Apabila mereka sudah sholat 4 rakaat, yang mana seringkali adalah 2-2, setelah mencapai 4 maka rehat dulu. Summasta'nafus sholata arba'an, lalu memperbaharui lagi sholat 4 rakaat yang berikutnya. Summastarahu, lalu rehat lagi. Summa shollu salasan, lalu sholat 3 rakaat. Ala hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia bercerita, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahi, yaitu apa? Menambahi dari sholat wajib. Makanya sholat sunnah dikatakan nafil. Ada sholat-sholat tambahan. Untuk yang malam hari, Rasulullah tidak menambahi fi Ramadan wala ghairih, baik itu di bulan Ramadan ataupun yang lainnya, ala ihda asyrata rakaah, melebihi 11 rakaat. Makanya qiyamul lail yang lebih sesuai dengan ajaran Nabi adalah 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, jangan engkau bertanya tentang bagusnya sholat 4 rakaat tadi dan panjangnya dia. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, lalu sholat 4 rakaat lagi. Kemudian jangan engkau tanya tentang bagusnya sholat Nabi dan panjangnya sholat beliau. Summa yusalli salasan, lalu sholat 3 rakaat. Jadi semuanya ada 11. Hadis yang lain menunjukkan Nabi terkadang melaksanakan sebanyak 13 rakaat. Ada 2 rakaat sebagai apa? Pembuka atau sebagai penutup. Tapi seringnya adalah cukup 11 saja, itu pun panjang. Hadis muttafaqun alaih. Wa qad raghaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qiyami Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat untuk menegakkan sholat di malam-malam Ramadan. Haitsu qala, yang mana beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa sholat di malam Ramadan, yaitu apa? Qiyamul lail itu, sholat tarawih itu, dalam keadaan beriman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuk dia dosa dia yang telah lampau. Muttafaqun alaih. Wa fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama dzata lailatin fil masjid. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan qiyamul lail di masjid. Fa shalla bi sholatihi nas, lalu ada sekelompok orang yang sholat mengikuti sholatnya Nabi, yaitu jadi makmum. Summa shalla minal qabilah, lalu beliau sholat lagi pada malam yang berikutnya. Fakasuran nas, lalu orang-orang makin banyak yang pergi ke masjid untuk ikut sholat tarawihnya Nabi tadi.
Summa jitama'u minal lailati salisa awir rabi'ah. Lalu mereka berkumpul di malam yang ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihim. Ternyata Nabi tidak keluar menemui mereka. Riwayat yang lain menunjukkan malam yang ketiga itu sholat, tapi masjid betul-betul sudah penuh sesak. Kemudian malam yang keempat orang sudah berkumpul, ternyata Nabi tidak datang. Falamma asbah, ketika masuk di waktu pagi, Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, setelah selesai sholat subuh, beliau mengucapkan ini, qad ra'aitu ma sona'tum, saya telah melihat apa yang kalian perbuat, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, maka tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali karena saya khawatir sholat malam tadi akan diwajibkan kepada kalian. Karena apa? Memang asal dari sholat sehari semalam itu 50 kali seperti umat-umat yang terdahulu. Lalu untuk meringankan umat ini cukup 5 saja. Namun kalau ternyata para sahabat mereka ternyata mampu untuk ditambahi 11 rakaat, Nabi malah khawatir jangan-jangan akhirnya apa? Diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan nanti banyak orang yang tidak mau menjalankan, akhirnya malah berdosa. 5 rakaat, 5 sholat aja banyak orang yang ponteng, apalagi 5 ditambah 11 yaitu berapa? 16 misalkan macam itu. Tapi kalau dihitung-hitung bukan seperti itu ya. Yaitu apa berarti? Entah sholat malam itu dihitung misalkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Karena apa? Setiap 2 rakaat, setiap 1 salam itu dihitung 1 sholat. Berarti ada 6. Nah, 6 ditambah 5 sholat yang biasa itu berarti ada 11. Masih jauh dari 50. Ternyata 11 pun mampu. Maka Nabi khawatir nanti Allah menurunkan wahyu, berarti kalian ternyata 5 itu masih ringan, 11 pun ternyata kalian mampu, tiap malam kalian menjalankan itu. Nabi khawatir nanti memang para sahabat mampu, tapi khawatirnya yang lain-lain tidak mampu, orang-orang yang lain. Maka beliau memilih pada malam yang keempat tidak keluar agar para sahabat menghentikan itu. Menghentikan untuk apa? Sholat berjamaah di masjid. Sila sholat di rumah sendiri-sendiri. Sampai Nabi wafat ternyata tidak ada wahyu yang mewajibkan adanya tambahan. Maka ini hukumnya mustahab berdasarkan hadis yang telah kita lewati itu. Barang siapa sholat di malam Ramadan iman dan mencari pahala, maka dia diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Demikian pula hadis yang sahih, barang siapa sholat bersama imam di malam Ramadan sampai selesai, maka dicatat untuk dia sholat semalam penuh. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun tidak sampai wajib, namun apa? Pahalanya itu besar kalau orang mau menjalankan itu. Tiap malam bagus sekali. Baik. Wa sunnah an yaqtasira ala ihda asyrata rakaah. Yang disunnahkan adalah kita membatasi diri menjalankan 11 rakaat saja. Yang diajarkan Nabi 11. Nabi tidak pernah mengajarkan lebih-lebih kecuali sekedar apa? Tambahan rawatib sebagai pembuka yaitu 2 rakaat atau terkadang diakhirkan setelah witir 1 rakaat lalu apa? Sholat lagi 2 rakaat. Itu aja. Tidak pernah Nabi menjalankan sampai 21 atau 23 atau sampai 43 karena sebagian ulama menjalankan sampai sebanyak itu. Tapi untuk Nabi sendiri mencontohkan ajaran yang sederhana. Dan itu lebih baik. Sederhana namun apa? Istiqomah daripada banyak-banyak tahu-tahu malah tidak mampu. Ikut Nabi itu lebih selamat. Wa yusallimu ala kulli rak'atain. Min kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat itu salam. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar. Karena sholatul laili masna fa idza khasyiya ahadukumus subh fala yarka rak'atan wahidah. Salat malam itu 2 rakaat
Lalu kalau salah seorang dari kalian khawatir akan menjumpai waktu subuh, maka apa? Sholatlah 1 rakaat saja. Jadi bukan rutin 4 rakaat salam, tapi cukup 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun boleh 4 rakaat salam itu boleh, tapi yang sering dilakukan Nabi adalah 2-2. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang disunahkan hanyalah 11? Karena Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para tabi'in, bagaimana dulu cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan? Faqalat, dia menjawab, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Nabi tidak pernah menambahi di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Jadi cukup sholat tambahan, sholat malam itu 11 rakaat saja. Itu pun sudah berat untuk orang yang tidak biasa. Kalaupun tidak mampu, tak mengapa, 9 atau 7 atau 5 atau 3 atau 1. Yang penting jangan sampai kosong setiap malamnya itu. Muttafaqun alaih. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.